A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa yastafi min khalqihi ma yurid. La mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi. Subhanahu ja'ala fi taqallubil ayyami 'idatan lil mu'minin wa fi ta'aqubiha 'ibratan lil mudzakirin aw lil mudzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ini kita telah memasuki bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan menjadi bulan yang mulia di antara 4 bulan dalam 12 bulan Hijriyah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan fi kitabillah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan langit dan bumi, pun juga telah menetapkan 4 bulan haram. 4 bulan haram adalah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dari 12 bulan Hijriyah, yang dimana 3 diantaranya itu berturut-turut. Pertama adalah Dzulqa'dah, kedua adalah Dzulhijjah, ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan 4 bulan haram, dan itu adalah ketetapan agama kita, agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kita sesekali menzalimi diri kita, menganiaya diri kita ketika berada di dalam 4 bulan haram. Artinya kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, yaitu fi kullihinna thumma ikhtassa min dzalika arba'atun hurum faj'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala ad-dhanba fihinna a'zam wal 'amalus salih wal ajrul a'zam. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan 4 bulan haram yang tadi ana sebutkan, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita semua supaya kita tidak menganiaya diri kita dengan apa? Faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka kualitas dosa tersebut akan besar atau lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun wal amalus salih wal ajr a'zam. Sebaliknya, amalan salih pun juga ketaatan serta pahala yang didapatkan ketika kita lakukan, amalkan di bulan haram itu juga lebih besar. Makanya ini merupakan bulan yang agung. Ya, sudah 2 bulan kita lewati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang kita memasuki bulan Muharram, dan insyaallah nantinya kita melewati bulan Rajab. Maka ketahuilah ketika kita beramal saleh, melakukan ketaatan di bulan 4 bulan haram ini, pahalanya sangat besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya,
sebaliknya pun juga sama, dosa yang dilakukan wal'iyadu billah juga lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Berkata Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi rahimahullahu taala, seorang alim bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Wasit fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, beliau menukilkan perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Adz-dzulmu fil ashhuril hurum a'zamu wizra min adz-dzulmi fi ma siwaha." Kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman, keburukan, kemaksiatan yang dikerjakan selain bulan 4 bulan haram tersebut. Wa in kana dzulmu ala kulli hali 'azima. Walaupun juga kita ketahui bahwa yang namanya dosa itu juga pastilah besar. Ya, atau kemaksiatan itu juga memiliki kualitas dosa yang besar. Nah, tapi ketika diamalkan di bulan 4 bulan haram itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu bahwa 4 bulan atau bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, agungkan, muliakan. Tentunya kita juga mendapatkan ajaran terkait dengan fadilah, keutamaan amalan yang kita kerjakan di bulan Muharram ini. Tapi juga perlu kita antisipasi dan perlu kita hindari bahwa banyaknya dalil-dalil atau hujjah-hujjah selain Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan atau bulan Muharram, yang dimana sudah banyak tersebar di kalangan kaum muslimin pada saat sekarang ini, tapi masalahnya masih banyak di antara mereka yang tidak tahu atau belum mengetahui kesahihan, kebenaran hujjah yang mereka lontarkan. Maka ada beberapa yang ingin Anda sampaikan di sini sebelum kita memasuki penjelasan terkait dengan puasa Tasu'a atau Asyura. Ada beberapa kebiasaan yang dimana banyak dari kaum muslimin itu meyakini kebenarannya. Pertama adalah berkaitan dengan sedekah di hari Asyura, yang dimana memang ada satu pendapat atau ada satu penjelasan dari seorang sahabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan bahwa sebaik-baiknya puasa selain bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Tapi juga disampaikan setelah itu bahwa pun juga sedekah yang dikerjakan, yang dilakukan pada hari Asyura khususnya. Akan tetapi ini menjadi masalah. Kenapa? Statement ini disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi atau Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menukilkan perkataan Abdullah bin Amr bin As. Dan kita ketahui bahwa sekiranya ini benar, maka hukumnya mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sampai, hanya sampai kepada para sahabat saja. Naam. Maka kalau ada yang mengklaim tentang kalimat man shama Asyura fa ka'annama shama as-sanah, barang siapa yang berpuasa Asyura maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqatis sanah, barang siapa yang bersedekah di hari Asyura maka dia seolah-olah telah bersedekah selama 1 tahun. Itu merupakan satu kebohongan. Tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan akan hal ini. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kita katakan memang dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, tapi derajatnya lemah.
Yang sebagian orang menjadikan ini sebagai fadhailul a'mal, amal-amal yang dianjurkan. Namun kita juga tidak bermudah-mudah di dalam menghukumi amalan yang dianjurkan walaupun hadisnya lemah. Kita tidak boleh bermudah-mudah juga dengan hadis-hadis dhaif, yang dimana yang pernah juga Anda sampaikan di sini, kalau kita terbiasa beramal dengan hadis yang dhaif, karena hadis itu ada tingkatannya, ada namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, paling bawah itu hadis maudhu', hadis palsu. Hadis sahih, hadis hasan itu benar dua-duanya, tapi derajatnya berbeda. Yang sahih udah pasti benar, dan itu termaktub dalam dua kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kesemuanya hadis berada dua kitab itu pasti benar, yang riwayatnya banyak, thiqah semua. Adapun kitab-kitab hadis yang lainnya seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad sebagainya, mereka memang Masya Allah mengumpulkan banyak riwayat hadis dalam kitab-kitab hadis mereka, tapi itu tidak tersaring, sebagaimana kitab Sahih Bukhari, Muslim semuanya sahih, tidak. Makanya kalau kita mendapati riwayat-riwayat dari Sunan Abi Dawud, rawahu Abu Dawud atau rawahu Ahmad, kita perlu pastikan dulu ini hadisnya apa. Apakah sahih, hasan, hadis dhaif, maudhu'. Kalau sahih Bukhari, sahih Muslim tidak kita ragukan lagi. Tapi selain dua kitab itu kita tidak meragukan, tapi kita cari tahu dulu betul atau tidak hadis itu sahih atau tidak. Nah, adapun hadis atau riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu itu derajatnya lemah, dan kita tidak bisa semena-mena atau bermudah-mudah, nggak apa-apa lemah, masih bisa kok kita amalkan. Kalau kita pakai logika manusia kita ini, ada dua orang yang kedua orang tersebut adalah sumber informasi. Satu orang itu thiqah, terpercaya, pokoknya beliau dikenal kejujurannya, ini orang kalau ngomong benar, mustahil bohong. Ada orang yang kedua ini dikenal lemah, informasinya lemah, yang kita itu 50-50, ya, diterima atau tidak. Kira-kira menurut kita mana yang kita ambil pendapatnya, informasinya? Pasti yang pertama, yang jujur, karena ini terpercaya, sahih beritanya, informasinya. Tapi kalau seumpamanya kita mengambil yang kedua, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Akan banyak kita mendapatkan informasi yang tidak benar, atau kalau sekarang istilahnya hoax. Apalagi nih orang belum terpercaya, dan banyak berita-berita yang lemah dari beliau. Itu secara logika kita manusia. Apalagi dengan hadis. Yang hadis ini berkaitan dengan apa? Syariat agama kita. Maka sekali lagi, kita tidak bermudah-mudah di dalam mengamalkan hadis yang dhaif. Bahkan kalau bisa kita tidak amalkan. Kenapa? Hadisnya lemah. Kecuali kalau ada hadis lain yang menguatkan hadis yang lemah ini. Contoh, ada hadis yang lemah satu, kemudian kita hukumi hadis ini lemah. Ada hadis yang dengan jalan yang lain, statement yang sama tapi jalan yang lain yang itu lebih terpercaya, maka kita katakan ini bukan hadis yang lemah lagi, sudah naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Yang sudah tidak sampaikan, hadis hasan itu bisa dipakai. Karena apa? Hadis sahih dan hasan terpercaya dua-duanya. Hadis yang lemah ketika dikuatkan dengan jalan yang lain naik menjadi hadis yang hasan, bisa dipakai hadis tersebut. Sedangkan hadis ini atau hadis yang mauquf ini tidak ada penguatnya sama sekali. Makanya kita hukumi hadis ini lemah. Tapi Ustaz, kalau kita bersedekah, fadhal bersedekah. Tidak dikhususkan di hari Asyura. Paham sampai sini? Nah, yang berikutnya adalah
Yang ini juga sering dan ramai dibahas setiap tahunnya, berkaitan dengan hari Asyura, hari terbunuhnya siapa? Sahabi Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Di mana? Di mana? Karbala. Kita tahu itu, dan memang muttafaq. Para ulama sepakat bahwa sahabi Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau terbunuh di hari Asyura, hari ke-10 di Karbala, iya, dengan cerita yang cukup panjang. Yang menurut sebagian orang, hari Asyura ini dijadikan sebagai apa? Hari pengingat tentang momentum yang menyedihkan, menyakitkan, yaitu terbunuhnya anak dari seorang khalifah, terbunuhnya cucu dari seorang nabi. Kita tidak pungkiri itu. Kita sedih, iya, dengan kisahnya yang subhanallah menyakitkan. Tapi apakah kita merayakan itu di hari Asyura? Tidak. Kalau ada yang mengatakan berarti antum tidak cinta sama Al-Husain radhiyallahu ta'ala, enggak, bukan begitu maksudnya. Kami mencintai semua sahabat. Kita pasti mencintai semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa kita mengkhususkan kejadian tersebut di hari Asyura ini? Kenapa kita tidak mengkhususkan sahabat-sahabat yang lain? Contohnya saja, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernahkah kita menyelenggarakan atau mengisahkan hal itu di hari tertentu? Pernah? Pernah, Ustaz? Tidak pernah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pernah diadakan satu hari khusus memperingati kematiannya? Tidak ada. Bapaknya seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pernah kita mendengar memperingati kematian seorang khalifah yang keempat? Pernah? Tidak pernah. Lantas kenapa kita mengabadikan, memperingati kematian sahabi jalil Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma di hari Asyura dengan peringatan atau perayaan khusus? Kenapa? Apakah kita katakan sahabi Al-Husain lebih baik dibandingkan sahabat yang lainnya? Tidak. Kalau memang tidak, buat apa kita khususkan? Kita sedih, kita menangis, iya. Kita sakit, iya, dengan kisah tersebut. Tapi jangan kita buat satu perayaan yang itu nantinya menjadi hulu, berlebih-lebihan. Nah, maka kita tidak mengabadikan momentum khusus di hari Asyura ini. Kemudian juga, yang juga banyak di kalangan masyarakat menganggap bahwa hari Asyura adalah hari raya anak yatim. Nah, yang sebagian kaum muslimin itu mengkhususkan hari Asyura dengan apa? Mengundang anak yatim, memberikan mereka sedekah, memberikan mereka hadiah di hari Asyura. Ada hadisnya? Kita katakan iya, ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yawma Asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah." Barang siapa yang mengelus, ya, yang menyentuh kepalanya seorang yatim di hari Asyura, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya sebanyak rambut yang dia elus tersebut, yang dia pegang tersebut. Hadisnya Masya Allah bagus, memuliakan anak yatim. Kita tahu Nabi SAW menegaskan, "Ana wa kafil yatim kahataini." Ya, aku dengan kafil, penjamin hidup anak yatim seperti ini, menempel. Nabi SAW menyatakan seperti ini. Iya, ini hadisnya benar. Tapi kalau hadis yang ini tidak, hadisnya lemah.
Kita tidak bisa mengklaim, tidak. Menyentuh kepala anak yatim berpahala? Iya, jangankan anak yatim, anak biasa pun juga iya. Menumbuhkan rasa kasih sayang? Iya. Tapi kalau dikhususkan di hari Asyura, sehingga menganggap hari Asyura ini sebagai hari raya anak yatim, itu salah besar. Kenapa? Karena hadis ini itu disepakati lemah, dhaif. Di dalamnya atau dalam sanadnya, dalam rantai hadisnya itu, rantai riwayatnya, ada seorang bernama Habib ibn Muhammad Habib. Yang orang ini, Habib ibn Muhammad ini, sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan, Habib bin Abi Habib Al-Khartati atau Al-Khartati, marganya Al-Khartati. Beliau adalah seorang yang pernah berdusta. Berkata Ibnu Adi, Habib pernah memasukkan hadis dalam kitab Al-Mawdu'at. Berkata Az-Zahabi dalam Talkhis Kitab Al-Mawdu'at menjelaskan tentang perawi ini yang bernama Habib ibn Abi Habib, apa? Beliau tertuduh pernah berdusta. Dan gak main-main, meriwayatkan hadis itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang perawi hadis itu bukanlah orang sembarangan. Banyak kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis. Kalau zaman kita mungkin sulit menemukan perawi hadis yang thiqah, itu sulit. Banyak poin-poinnya. Yang mereka tuh betul-betul menjaga hadis Nabi SAW. Dan memang para perawi hadis itu bukan orang sembarangan. Yang pernah Anda sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau itu bukan orang Arab, tapi beliau meriwayatkan ribuan hadis yang kita baca hadis-hadisnya sampai sekarang. Itu beliau keilmuannya luar biasa. Pernah Anda sampaikan di sini. Anak lupa di zaman khalifah siapa, yang dimana beliau diuji oleh 10 ahli hadis yang masing-masing orang itu meriwayatkan 10 hadis diacak-acak sanadnya. Seorang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu tidak salah sedikit pun. Acakan-acakan tersebut beliau susun kembali. Ini salah, ini yang benar. Tidak main-main. Makanya ketika ada satu perawi yang itu pernah berdusta, maka hadis yang diriwayatkan itu hukumnya adalah lemah. Dan hadis ini, hadis barang siapa yang menyentuh kepala seorang yatim, anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di setiap helai rambut yang dia usap, yang dia sentuh. Masya Allah pahalanya. Tapi sayangnya hadis ini lemah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mizanul I'tidal mengatakan hadis ini kadzib, hadisnya bohong, dusta. Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fadailul Awqat, beliau mengatakan hadis ini munkar wa isnaduhu dhaifun bi marrah. Hadis ini munkar dan sanadnya itu sangat lemah. Wa fi matnihi la yastaqim, ma la yastaqim. Matanya itu suka berubah-ubah, tidak konsisten. Nah, berarti kita sepakati bahwa hadis yang menjelaskan keutamaan atau perayaan menjadikan Asyura sebagai hari raya yatim adalah hadis yang lemah. Kalau Anda secara pribadi tidak bisa kita amalkan. Dan jangan kita menganggap ada hari raya selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kita ini subhanallah, ya, sangat kreatif. Sudahlah Nabi kita Muhammad SAW menentukan hanya 2 hari raya saja yang kita bersenang-senang di dalamnya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi subhanallah, kita malah nambah-nambahin dengan hari raya yang lain. Lantas apa gunanya hadis Nabi SAW menegaskan 2 hari tersebut? Apa gunanya? Tidak pernah kita mendengar ada Id yang lain
kecuali memang seperti hal Jumat, ya itu Idnya secara mingguan, tapi bukan penekanan. Yang ditekankan adalah Idul Fitri. Maka tidak ada hari raya di dalam Islam selain 2 hari raya yang biasa kita amalkan setiap tahunnya. Nah jadi itulah beberapa kebiasaan yang tidak kita katakan semua atau sebagian besar, kita anggap sebagian kecil saja diamalkan oleh kaum muslimin, dan kita berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Dalil-dalil yang sahih. Baik. Makanya khususnya di bulan Muharram ini, selain kita beramal saleh, apapun amalan solehnya, apapun itu, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya selain 4 bulan haram, maka amalan sunnah yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Puasa Muharram. Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa yang dikerjakan setelah Ramadan, ya puasa Ramadan itu wajib dan Masya Allah besar pahalanya. Nah selain Ramadan ada satu amalan puasa yang itu diabadikan oleh Nabi kita SAW sebagai amalan yang lebih baik setelah puasa Ramadan, adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram, yang dimana di dalam bulan Muharram ini satu amalan sunnah yang Nabi SAW tegaskan untuk kita amalkan adalah berpuasa di hari Ashura, hari ke-10. Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat yang sahihah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW qadimal Madinah, sampai di Madinah, beliau mendapati al-Yahud sa'ima asyama. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Kapan itu? Di hari ke-10 Muharram. Orang-orang Yahudi. Wah Ustaz, berarti kita tasyabuh sama orang Yahudi. Sebentar. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang itu berpuasa, Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Hari apa? 10 Muharram. Mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari ke-10 Muharram ini, hari Ashura ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari siapa? Kejaran Firaun. Kita tahu kisahnya. Ketika Firaun mengejar Nabi Musa dan kaumnya, sampai di mana ujungnya? Di tepi pantai. Tidak ada lagi jalan keluar atau jalan lari, gak ada lagi sudah. Di arah yang berlawanan ada Firaun bersama tentaranya, di satu sisi ada apa? Laut yang sangat luas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa? Gimana? Terbelahlah lautan. Kita tahu kisah itu. Nah, orang-orang Yahudi itu meyakini hari Ashura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala, coba antum dengar. Anjallah, Allah menyelamatkan. Yang bilang siapa? Orang-orang Yahudi. Berarti orang Yahudi nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bilang sendiri, anjallahu Musa wa qaumah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa pun juga kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumah. Bukan hanya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa serta kaumnya, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan siapa? Fir'aun bersama kaumnya dan bala tentaranya.
Fasamahu Musa syukra. Sebagai bentuk syukur, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpuasa. Puasa apa? Asyura. Fanahnu nasumuhu. Maka kami pun berpuasa. Kata siapa? Orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami, kata Allah Subhanahu wa kata Nabi SAW, kata Nabi, kami lebih berhak daripada kalian di dalam menjalankan syariat Nabi Musa ini. Artinya apa? Yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, puasa Asyura, bukan karena Yahudinya, tapi karena siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ini bukanlah tasyabbuh dengan Yahudi, bukan. Ini merupakan kebiasaan yang kita ikuti dari syariatnya siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW pun berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabatnya juga untuk mengamalkan puasa Asyura. Jadi bukan tasyabbuh. Nah, jelas sampai sini? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW menjadikan puasa Asyura sebagai sunnahnya? Karena apa? Ini merupakan ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang beliau amalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan beliau alaihi salatu wassalam bersama para kaumnya dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya tanpa ada yang terselamatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pun ya juga berusaha mengamalkan satu amalan yang memang dikhususkan hanya ada di bulan Muharram saja. Puasa Asyura, puasa sunnah hari ke-10 bulan Muharram. Yang dimana Nabi kita Muhammad SAW juga menegaskan, Siyamu Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablah. Puasa hari Asyura, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Asyura ini sebagai sebab terhapusnya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Besar tidak pahalanya? Besar. Sebagaimana puasa Arafah juga besar. Lebih besar bahkan, menghapus dosa dua tahun. Kapan itu? Setahun yang lalu, juga setahun yang akan datang. Ustadz, kalau begitu kita nggak usah puasa Asyura aja. Loh kenapa? Lah kita kan udah puasa Arafah, dihapus 2 tahun lagi, bukan 1 tahun. Gimana kita ngejawabnya? Kita katakan, ya betul, puasa Arafah itu menghapus 2 tahun yang lalu yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura hanya setahun saja. Kapan itu? Yang sudah berlalu. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan bahwa puasa Arafah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak jaminannya? Tidak ada jaminannya. Sebagaimana kita melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat, seperti puasa, seperti umrah, haji. Pertanyaannya, sholat saja. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan, 1 waktu kita kerjakan itu, ada nggak jaminannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita? Ada? Ada apa jaminannya, Pak? Nggak ada jaminannya. Maka begitu juga dengan puasa Arafah dan puasa Asyura. Jangan kita menganggap cukup dengan puasa Arafah, tidak perlu puasa Asyura. Tidak. Kita tetap melakukan puasa Asyura. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghapuskan 2 tahun dosa kita ketika kita mengamalkan puasa Arafah, berarti ketika kita mengamalkan Asyura, bukan hanya dosa kita terhapus, tapi juga pahala kita bertambah. Kan kita tahu
Yang namanya puasa itu adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tanpa batas. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau kita mengamalkan satu amalan, Allah taala akan lipat gandakan 10 kali lipat. Sampai berapa? 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu berjuta-juta lipatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang merahasiakan dari kita. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa kita setahun yang lalu dan kita betul-betul mengharapkan itu, kita yakini itu, maka kita bisa atau tetap mendapatkan pahala puasa Asyura. Jadi jangan sampai ada bisikan-bisikan syaitan, iblis laknatullahi alaih. Akhirnya apa? Membuat kita malas, enggan berpuasa Asyura. Puasa Asyura itu hanya 1 hari kita amalkan dari 12 bulan yang Allah tetapkan. Sama seperti Arafah, Ramadan. Artinya kita tidak akan bisa mengamalkan puasa Asyura di hari-hari yang lainnya. Senin Kamis kita bisa kerjakan tiap minggunya. Ayyamul Bid tiap bulannya. 3 hari puasa di hari, 1 bulan bisa kita lakukan tiap bulannya. Tapi Asyura bisa kita amalkan bulan Rajab? Tidak bisa. Hanya di bulan Muharram saja. Kemudian hadis yang lainnya, Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Hari Asyura itu adalah hari yang orang-orang Yahudi serta Nasara mereka mengagungkan hari-hari atau hari Asyura. Artinya apa? Para sahabat khawatir kalau kita tasyabuh kepada mereka. Tapi Nabi mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara, maka di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa di hari yang ke berapa? 9. Kita nyebutnya apa? Tasu'a. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengamalkan puasa Tasu'a. Kenapa? Allah Ta'ala wafatkan beliau ya sebelum masuk bulan Muharram. Nah, makanya kita disunnahkan berpuasa 2 hari, Tasu'a ataupun Asyura. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan apa? Sumu yauma Asyura. Berpuasalah hari Asyura wa khalifu fihi yahud. Dan berselisihlah kita kepada orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauma. Berpuasalah kita 2 hari. Bagaimana? Imma kita puasa 9, 10 atau 10 dan 11. Kalau kita belum berpuasa Tasu'a, maka kita berpuasa Asyura dengan tambahan puasa yang ke 11. Kalau kita pengennya Tasu'a Asyura, tidak ada masalah. Nah, jadi ya di sini Ibnu Abbas itu menyampaikan kepada kita umumnya agar kita menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara, khusus dan Nasara. Dalam apa? Masalah puasa Asyura. Dengan apa? Kita berpuasa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Ustaz, tapi anak cuma pengen 1 aja, Asyura boleh? Boleh. Yang tadi anak katakan. Yang anak katakan bahwa kita berpuasa Asyura bukan karena tasyabbuh kepada Yahudi, tidak, tapi apa? Mengamalkan kebiasaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwatal iman wal aqidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ini kita sudah masuk hari Jumat. Sudah melewati hari Kamis. Pertanyaannya, sekarang tanggal berapa Muharram? Kalau kalender Hijriyah awal masuk itu kapan? Ba'da maghrib.
Artinya perubahan hari itu kapan? Ba'da maghrib. Beda sama kalender miladi, Masehi. Kapan kalau Masehi itu? Jam 1 malam. Nah, sekarang pertanyaan ana adalah, kalau menurut kalender Hijriyah kita sudah masuk hari Jumat, kalau miladiyah masih hari Kamis. Taib. Tanggal berapa Muharram sekarang? 11. Ada yang bilang 10? Ada. Taib. Ini ramai diperbincangkan karena adanya perbedaan. Menurut pemerintah kita, bahwa 1 Muharram itu jatuhnya di hari Selasa pekan lalu. Tapi menurut organisasi lain, ormas lain NU, yang ormas besar, mereka mengatakan bahwa 1 Muharram itu kapan? Hari Rabu. Kenapa? Karena di hari Seninnya mereka tidak melihat adanya hilal sebagai akhir bulan Dzulhijjah. Ya, mereka tidak melihat itu. Makanya mereka lengkapi 30 hari dan jatuhnya 1 Muharram kapan? Hari Rabu. Kalau 1 Muharram hari Rabu, maka 10-nya kapan? Hari ini. Ya kan? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kalau mengikuti Ru'yatul Hilal. Pemerintah tidak menetapkan kapan? 1 Muharram itu hari Selasa, yang jatuhnya hari ini adalah hari yang ke-10. Muncullah perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan kita ikuti Ru'yatul Hilal. Ya. Baik, yang satu mengatakan enggak, ikut pemerintah. Yang di mana pemerintah kita menetapkan dengan hisab. Wah, hisab itu salah. Baik. Bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Ada 4 hal yang ingin ana sampaikan terkait dengan perbedaan ini. Adzan? Sebentar lagi. Baik. Atau ada 5. Ya, ada 5 yang ingin ana sampaikan. Pertama, bahwa ada pesantren di Sidogiri, Jawa Timur kalau tidak salah ya. Itu mereka juga mengadakan Ru'yatul Hilal, yang mereka di hari Senin sore atau siang mereka mengatakan bahwa mereka melihat hilal, walaupun posisi hilal itu berada di bawah titik yang sudah dibatasi, tapi mereka melihat hilal. Artinya keputusan itu sama dengan keputusan pemerintah dengan masalah Ru'yatul Hilal. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah puasa, mengerjakan puasa yang ditentukan dengan Ru'yatul Hilal. Ada berapa puasa? Ada 2. Puasa apa aja itu? Ramadan pun juga Arafah. Jelas. Ya, jelas bahwa puasa Ramadan dengan apa didahulukan? Ru'yatul Hilal. Arafah juga sama. Penetapan Dzulhijjah dengan Ru'yatul Hilal. Pertanyaannya, adakah dalil khusus Ru'yatul Hilal untuk masuknya bulan Muharram? Tidak ada. Tidak ada. Ustaz ini punya pendapat sebentar, belum. Masih ada poin ketiga. Poin ketiga adalah kita ini terbiasa dengan apa? Dengan keputusan pemerintah. Kenapa kita tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam masalah ini? Ya, kalau kita dulu heboh, kalau Ramadan itu pokoknya pemerintah, taib. Kalau memang kita Ramadan ikut pemerintah, Syawal ikut pemerintah, Dzulhijjah ikut pemerintah, kenapa kita bulan Muharram tidak ikut pemerintah? Syekh Albani rahimahullahu taala dalam satu kajiannya beliau menyampaikan, walaupun pemerintah itu menggunakan hisab falaki, astronomi, maka kita tetap mengikuti mereka. Supaya apa? Persatuan di antara kaum muslimin. Nah, tapi Ustadz, kita kan bebas.
Pemerintah juga nggak maksa kok. Silahkan ikut pemerintah, ikut hisab, silahkan ikut dengan ru'yatul hilal, silahkan. Taib. Kita masuk ke poin yang keempat. Apa itu? Kalau memang kita menentukan setiap akhir bulan Hijriyah, tanggal 29 setiap bulan Hijriyah, sebagai penentuan awal bulan Hijriyah dengan ru'yatul hilal dilaksanakan di hari akhir bulan Hijriyah, maka harus konsisten. Harus konsisten. Gimana maksudnya? Taib. Kalau memang kita awal Muharram ditentukan dengan ru'yatul hilal, maka bulan-bulan setelah Muharram setiap bulannya, setiap tahunnya harus pakai ru'yatul hilal. Pertanyaan ana, nih kita semua nih, kalau kita selama ini ya di dalam menentukan bulan Hijriyah itu pakai ru'yat apa hisab? Hisab. Adzan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Balik kita ke poin 4 tadi. Ketika memang kita mengatakan pemerintah kita membolehkan, tidak memaksakan untuk mengikuti pemerintah, artinya kita memakai ru'yatul hilal, maka konsekuensinya setiap awal bulan atau akhir bulan itu harus diadakan ru'yatul hilal dan diumumkan. Jangan kita berpegang kepada kalender-kalender Hijriyah yang sudah ditetapkan, karena itu perhitungannya adalah hisab, belum tentu sesuai dengan ru'yatul hilal. Jadi itu konsekuensinya, harus, tidak boleh tidak. Karena ketika kita sudah berhukum dengan satu hukum, itu kita pegang. Maka sekali lagi, kalau memang kita ya harus dengan ru'yatul hilal dan ini disyariatkan, maka harus ada lembaga yang memang mereka menjalankan ru'yatul hilal di setiap akhir bulan Hijriyah. Terserah mau bulan apapun itu, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, pokoknya untuk menentukan awal bulan seperti sekarang di Muharram, nanti tanggal 29 Muharram harus ada ru'yatul hilal dan diumumkan hasilnya. Kalau memang ada hilal, maka langsung masuk tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, dilengkapi menjadi 30. Wah, itu sulit Ustadz. Lagi pula gak berpengaruh dengan amalan. Kata siapa gak berpengaruh? Kita ada setiap bulannya puasa apa? Ayyamul bid. Kapan itu? 13, 14, 15. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bulan atau hari Ayyamul bid itu? Kalau tidak dengan ru'yatul hilal, gimana caranya? Nah, masuk ke poin yang kelima. Adanya penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala yang ini dinukilkan oleh seorang imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, yang beliau menjelaskan, Imam Ahmad menjelaskan bahwa kalau bulan Muharram itu tidak jelas kapan masuknya, maka lebih amannya kita berpuasa itu 3 hari. 3 hari. Karena seumpamanya dengan kondisi yang sekarang, pemerintah menetapkan hari Asyura itu hari Kamis, yang tim ru'yat mengatakan hari Jumat. Maka lebih amannya bagaimana kalau kita pengen puasa sunnah? Ya kita puasa sunnah 3 hari. Kapan itu? Tanggal atau hari Rabu. Yang itu adalah tasu'anya pemerintah. Hari Kamis Asyuranya pemerintah, tapi tasu'anya siapa? Yang ru'yatul hilal. Hari Jumat Asyuranya tim ru'yatul hilal. Statement ini
kita katakan tidak bisa kita samakan dengan kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang ini sudah jelas. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau tidak jelas kapan Muharram itu, kalau sekarang jelas, sangat-sangat jelas. Kalau yang satu hari apa, yang satu hari apa, kita ngapain? Kita milih. Betul nggak? Kita milih di sini, bukan nggak jelas. Kalau nggak jelas itu samar-samar. Kita belum ada informasi, belum sampai ke kita hasil ru'yat contohnya, samar-samar di sini. Itu silakan 3 hari. Tapi ini kan sudah jelas. Yang satu mengatakan satu Muharramnya itu hari Selasa, Asyuranya hari Kamis. Yang satu mengatakan satu Muharramnya hari Rabu, Asyuranya kapan? Hari Jumat. Sudah jelas itu. Tinggal kita apa? Memilih. Maka pendapat Imam Ahmad tadi tidak bisa kita kiaskan dengan kondisi sekarang, tidak bisa. Karena sekali lagi pendapat Imam Ahmad itu kalau tidak jelas. Sedangkan ini adalah jelas. Maka kita memilih mau yang mana? Ya, pengen ikut pemerintah atau pengen ikut Ru'yatul Hilal? Kalau memang kita ikut Ru'yatul Hilal, konsekuensi sekali lagi setiap akhir bulan wajib untuk mengadakan Ru'yatul Hilal. Dan diumumkan, kita tunggu pengumumannya. Kapan itu masuk bulan baru Hijriyah? Kapan? Sebagaimana kita menunggu masuknya bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah. Ya, tapi baru ramai sekarang. Ya, anak berharap ada memang tim yang betul-betul setiap akhir bulan Ru'yatul Hilal. Dan diinformasikan, disebar. Begitu. Ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan. Ana secara pribadi itu lebih condong kepada keputusan pemerintah. Nah, lebih condong pada keputusan pemerintah. Ya, kalaupun ada orang yang bisa menyampaikan kepada pihak berwenang, pejabat atau pemerintah kita, yang dimana tiap akhir bulan pakailah Ru'yatul Hilal, diumumkan, alhamdulillah. Tapi kalau Anda belum bisa menyampaikan, ya, terlalu jauh. Ya, semoga aja ada mungkin dari kita menyampaikan itu ke pemerintah. Ya, insya Allah mereka sebagaimana di akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadan, akhir bulan Dzulqa'dah, mereka menjalankan Ru'yatul Hilal, maka itu sama setiap akhir bulan Hijriyah. Jadi itu, ya, bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan puasa Tasu'a dan Asyura ini. Paling tidak, kalau kita memang sudah menyikapi ini, berpuasalah. Kalau kita meyakini Ru'yatul Hilal hari Rabu, maka besok Asyura. Ustaz, Anda belum Tasu'a. Besok Asyura antum puasa hari Jumat. 1 hari setelahnya hari Sabtu. Tapi ikut pemerintah, sudah kemarin Tasu'anya, sekarang sudah Asyuranya. Seperti itu? Iya. Menambahkan besok 1 hari lagi? Silahkan. Puasa mutlak, puasa Muharram silahkan. Tidak ada masalah. Tapi hal ini jangan terlalu diributkan atau sampai menjatuhkan, tidak. Ana secara pribadi menyampaikan, dan sebagai orang menyampaikan harus membuat satu pilihan. Ana tidak memaksakan kepada para jamaah sekalian. Mau ikut siapa nggak ada paksaan. Ya silahkan selama ada hujjahnya. Tapi ana berhak untuk menentukan supaya jamaah tidak bingung. Ustaz apa pilihannya? Ana sudah menjelaskan pilihan ana. Dan itu konsekuensinya besar. Kenapa? Kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih di sini dengan tanggung jawab yang kita pegang. Karena amalan kita itu sangat bernilai si Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ana menjelaskan ya bagaimana dengan sikap pendapat lain itu ana jelaskan. Kalau memang Ru'yatul Hilal, oke, setiap akhir bulan Hijriyah wajib untuk Ru'yatul Hilal sebagai penentuan awal masuk bulan Hijriyah. Wallahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Masih ada waktu, Ustaz? Berapa menit? Hah?
1 menit lagi. Ada pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Afwan. Taib. Nabi Daud. Taib. Taib. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, Nabi SAW menegaskan bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Lalu bagaimana dengan puasa Nabi Daud? Ya, yang itu merupakan puasa sunnah terbaik. Apakah kedua hadis ini bertentangan? Pertama, Anda katakan wallahu taala alam bisawab. Anda belum membaca pendapat ulama tentang ini. Tapi Anda menjawab, ya, menurut pandangan Anda saja, yang semoga saja benar, bahwa tetap, ya, puasa Daud itu lebih baik. Lalu bagaimana dengan puasa Muharram? Ini adalah penentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang khusus. Kalau puasa Daud, Pak, itu bisa kita amalkan setiap bulannya. Sedangkan Muharram hanya di bulan Muharram saja. Itu satu. Yang kedua, ya, bisa jadi mungkin Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Muharram adalah puasa sunnah yang diamalkan di bulan Muharram. Kita tidak mengatakan bahwa puasa Muharram itu wajib, tidak. Sunnah hukumnya. Maka mungkin bisa jadi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Artinya apa? Puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram. Kalau kita mengerjakan puasa Nabi Daud di bulan Muharram, baik tidak? Baik. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Cuman insyaallah akan cari. Ya, ingatkan Ustaz, nanti akan sampaikan di pertemuan berikut insyaallah. Yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana kalau kita terbiasa puasa Nabi Daud, kemudian berjumpa dengan puasa sunnah. Apakah kita tetap puasa Nabi Daud atau puasa sunnah? Yang ditentukan waktunya, seperti Arafah, Tasu'a, Asyura, maka Anda sampaikan, kita menjalankan atau mengamalkan puasa yang ditentukan waktunya tadi. Puasa Arafah, puasa Tasu'a, pun juga Asyura. Artinya kita tidak mengerjakan dulu puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena puasa Arafah itu cuma setahun sekali. Tasu'a, Asyura setahun sekali. Dengan keutamaan yang sangat jelas, menghapuskan dosa-dosa. Jadi paling tidak kebiasaan puasa sunnah yang kita kerjakan di setiap pekannya atau setiap bulannya dan berhadapan dengan puasa sunnah yang ditentukan waktunya khusus dan itu tidak berulang, maka apa? Kita kerjakan. Nah, atau bisa juga seumpamanya kita Asyuranya sekarang dan kita terbiasa puasa Daud, berarti hari Selasa. Kemudian kita Selasa puasa Daud, hari Kamisnya puasa Asyura plus puasa Daud, disatukan niatnya, boleh? Boleh. Tapi tidak dengan tasu'anya. Ntar kapan lagi buka puasanya? Hari Sabtu. Seperti itu. Pun juga ketika puasa 6 Syawal, yang dimana puasa 6 Syawal hanya kapan terjadinya? Ya makanya di bulan Syawal. Maka ketika kita terbiasa puasa Senin Kamis contohnya, oke, nggak ada masalah. Satu pekan dari Senin sampai Sabtu kita puasa 6 Syawal. Ketika berjumpa dengan Senin dan Kamis kita niatkan 2 puasa, boleh. Kita boleh menjamak 2 niat sunnah. Yang tidak boleh adalah menjamak 2 niat yang berbeda, sunnah dan
wajib, itu nggak boleh disatukan. Ya, sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Dan kita bisa seperti itu. Maka dalam kondisi ini yang anak katakan tadi bahwa kita kerjakan puasa yang memang penentuan harinya itu tidak ada di hari-hari atau di bulan yang lain. Artinya kalau kita puasa Tasu'a Asyura silakan. Puasa sekarang dan besok contohnya. Ya. Kemudian kapan puasa lagi? Hari Ahad. Enggak ada masalah. Karena apa sekali lagi? Karena puasa Nabi Daud itu bisa kita kerjakan setiap pekan, setiap bulannya. Beda dengan puasa Tasu'a Asyura pun juga puasa Arafah. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lagi, Pak? Cukup insyaallah. Baik. Jazakumullahu khairan pada para ikhwan dan akhwat sekalian ya atas kehadirannya, atensinya pada kajian ini dan insyaallah bermanfaat buat kita semua. Kita cukupkan kaji kita dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.